mikirne sugih apa melarat nih. Kebanyakan orang itu kan yang ditakoni, yang ditanya gitu. Ditekoki pilih sugih apa pilih melarat itu renek kan sing pilih melarat itu. Tapi faktanya orang miskin itu ada. Meskipun sangat banyak orang yang tidak senang dengan kemiskinan ya, tapi faktanya wong melarat ya akeh, enek terlalu akeh. Nah, kemudian wong yang ditari kon dadi wong sugih, kuwi mesti kabeh ya gelem yang ditareni, gitu, kon milih. Tetapi ternyata tidak semua orang itu bisa mendapatkan kekayaan seperti yang diharapkan. Nah, makanya itu teman-teman, kita harus menyadari bahwa sebenarnya untuk bisa menjadi kaya atau miskin itu hak kita atau hak Allah itu. Karena tidak semua keinginan yang diingini oleh manusia itu bisa dicapai gitu dengan apa ya, dengan upaya-upaya yang maksimal yang telah dia lakukan gitu. Tetapi ternyata ya kahanan yang menentukan, enek sing iso sugih, enek sing pancet ayam melarat gitu. Ya itulah, saya jadi ingat itu dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 itu, tengah-tengah surat itu. Surat Al-Fajr itu surat yang ke-89 ya. Ayat yang ke-15 ada rangkaian ayat yang baik di situ. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini ada satu rangkaian ayat yang sangat indah sekali untuk direnungkan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia gitu, akeh-akeh wong kuwi yen diuji oleh Allah dengan banyaknya rezeki yang melimpah. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi kan Allah itu banyak memberikan kenikmatan, kemudian banyak memberikan rahmatnya, kenikmatan-kenikmatannya, itu dia itu terus mengambil kesimpulan, loh Gusti Allah lagi seneng karo aku, Rabbi akraman. Allah lagi memuliakan saya. Tetapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadarahu 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi Allah sedang membatasi rezekinya, rezeki lagi sidik, lagi seret, dia tuh langsung mengambil kesimpulan bahwa Allah itu telah menghinakannya. Jadi sebenarnya dari ayat ini itu okeh nikmat, okeh harta, iso dadi sugih itu sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan upaya-upaya mereka. Karena di situ Allah itu menegaskan bahwa jika Allah memberikan kenikmatan, ya, jadi itu bukan hasil upaya manusia, ya. Demikian juga di situ di ayat yang kedua itu, jika Allah sedang membatasi rezekinya, ya, jadi banyak sedikitnya rezeki yang didapat, banyak sedikitnya kenikmatan yang didapat oleh seseorang itu adalah merupakan hak Allah, anugerah Allah SWT. Jadi manusia itu bisa apa gitu. Makanya di sini Yohanes sekalian ya, bahwa ketika Allah itu memberikan banyak rezeki, ketika Allah itu sedang membatasi rezeki kita, yaitu subhanallah, itu adalah haknya Allah. Nah, tidak ada kaitannya dengan Allah memuliakan atau menghinakan. Tetapi di dalam lanjutan ayat itu, bahwa bukan karena akeh sithike harta yang kita dapatkan, bukan karena banyak sithike rezeki yang sedang kita terima dari Allah, tetapi ternyata kita itu dimuliakan dan dihinakannya oleh Allah itu
bukan karena akeh lan sithike harta yang kita miliki, bukan karena akeh sithike rezeki yang kita dapat dari hasil usaha kita. Tetapi karena apa? Ya itu tadi, kalau dalam rangkaian ayat itu, bahwa kamu itu tidak dimuliakan oleh Allah, atau kamu itu dihinakan oleh Allah, itu karena kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini ada beberapa hal yang disebutkan dalam rangkaian ayat itu ya, yang menyebabkan kita itu dihinakan oleh Allah atau tidak dimuliakannya kita itu di hadapan Allah. Yaitu yang pertama adalah karena kita tidak memuliakan anak yatim ya. Kalla balla tukrimunal yatim, yang pertama. Yang kedua adalah wala tahaduna ala ta'amil miskin, karena kita tidak mau memikirkan atau memberi makan kepada orang-orang miskin. Dari dua sebab pertama ini kita bisa tahu bahwa ternyata ada tanggung jawab untuk kita semua terhadap apa yang kita dapatkan dari Allah SWT. Dalam hal ini rezeki ya. Jadi kalau kita kebetulan diberi rezeki oleh Allah yang banyak atau kurang banyak atau bahkan sedikit, iki mesti enek tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya apa? Ya gue mau paling tidak ada bagian dari itu untuk memikirkan anak yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawabnya adalah memikirkan nasibnya orang-orang miskin. Ngomong larat itu, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi dua hal pertama ini saja itu sudah merupakan satu hal yang wujud rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan masalah sedikitnya. Kalau kita diberi oleh Allah itu rezeki yang banyak, tetapi kok ora dinggo ngamal, memuliakan anak yatim, memikirkan orang miskin gitu, tetapi merasa bahwa harta itu harta kita sendiri, kemudian tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang tersebut, itu mungkin terkenalnya kita tuh orang-orang dianggap sebagai orang cedil gitu, cedil atau bakhil gitu ya, orang yang tidak dermawan itu akan lebih terhina bila dibandingkan dengan kalau wong ketoke rezekine sithik, ketoke wonge biasa-biasa wae ning sedekah apik. Wah gitu ya. Jadi ini dari sisi itu saja sudah kemuliaan sudah nampak gitu. Tadi wonge iki sawangane rapati sugih. Wonge kuwi yang disawang ya ketok biasa-biasa saja. Tapi urusan sedekah, memberikan makan kepada orang miskin, mikirkin nasib wong miskin dalam hal-hal yang teknis ya. Itu bisa dilihat sebagai wujud pertanggungjawaban. Itu sudah lebih mulia bila dibandingkan dengan orang yang wah kayak ketoke sugih, sawangane sugih ning cethile pol. Panen cethile pol, karena rumongsone harta itu ya hartanya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu tidak dimuliakan oleh Allah SWT. Baru dari dua hal itu aja. Wujud kepedulian sosial. Apakah nampak pada diri kita sekalian itu sikap peduli terhadap lingkungan dari apa yang kita miliki yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Itu yang namanya pertanggungjawaban kepada Allah. Lain awake dhewe bisa seperti itu. Mbuh rezeki ki entuk akeh apa sithik. Itu kadang kita tuh nggak begitu gatek kiamat gitu. Karena apa? Kita itu entuk lan ora iki wis kersaling Allah SWT, kemudian entuke sepiro kae tetep enek yang disisihkan untuk sedekah kuwi mau. Ya sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk orang miskin. Nah, sekarang itu kan model-modelnya kan banyak ya. Teknis-teknisnya kan banyak ya untuk sedekah, mewujudkan sedekah itu kepada yatim dan miskin. Kalau sekarang itu kan yatim
itu kan sudah ada banyak pondok-pondoknya ya. Kalau dulu, kalau dulu itu kan nggak ada. Eranya Rasulullah itu kan nggak ada pondok pesantren gitu, yang menampung anak yatim kan nggak ada. Jadi sekarang pun itu juga bisa membayangkan ke sana gitu. Yang kita sedekahi sebagai anak yatim itu tidak harus anak-anak yatim yang di pondok ya. Tetapi anak-anak yatim non panti itu kan banyak juga gitu. Anak-anak yatim di lingkungan kita, yatim non panti, artinya anak-anak yatim yang tidak ada di panti asuhan. Kan kadang karena pertimbangan tertentu kan yatim sama ibunya di rumah dan sebagainya. Sekolah juga normal seperti orang-orang yang lain. Tetapi kalau itu dianggap perlu dibantu, nah ini malah luar biasa ini. Yatim-yatim non panti yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin kita menjadi orang yang kalau kita menjadi orang-orang yang kebetulan dianugerahi oleh Allah itu dengan rezeki yang banyak ya, itu kita bisa loh mendata anak-anak yatim non panti itu. Mungkin disantuni biaya sekolahnya, mungkin disantuni uang saku sekolahnya dan sebagainya. Atau di apalah itu teknis masing-masing ya. Tetapi intinya anak yatim yang ada di sekitar kita dulu itu yang harus kita perhatikan daripada yang jauh-jauh. Jadi kalau kita mungkin prioritas gitu, menetapkan prioritas itu ya di sekitar kita dulu. Tetangga mungkin yang dalam tetangga itu 40 rumah gitu ya, 40 rumah itu mana yang perlu bantu. Kalau nggak ada ya lebih banyak lagi, kalau nggak ada lebih luas lagi dan sebagainya. Itu namanya skala prioritas mana-mana yang akan kita beri. Nah, dua hal pertama ini merupakan wujud tanggung jawab atas harta yang kita berikan. Nah, kemudian dua ayat berikutnya ini menjadi antagonisnya gitu. Akeh-akeh wong ora gelem nyedekahke hartane, ora gelem menginfakkan hartanya untuk hal-hal yang tersebut tadi. Itu kadang-kadang itu karena mencarinya itu serampangan gitu, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu nyenengi hartane, mencintai hartanya itu dengan berlebih-lebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Seneng banget. Sehingga karena kecintaan kepada hartanya itu yang over itu, kon ngelongi sithik disedekahke itu wegah. Apa yang merasa golek angel, golek direwangi ngene-ngene ya. Jadi satu hal yang menyebabkan kita itu jadi tidak dimuliakan oleh Allah. Dek mau cari harta ki mung titipan, harta itu anugerah, tapi sekarang yen kon ngetokke atas nama Allah, mereka nggak mau. Ya lucunya kan kui. Jadi antagonisnya kan di situ ya. Jadi orang itu lucunya nih kono. Jadi merasa mau nggone Gusti Allah, lah kabeh ki titipane Gusti Allah. Tapi yen kon ngetokne eman awal sering nggone Gusti Allah ning kon ngetokke eman ra gelem. Itu yang menyebabkan orang-orang itu tidak dimuliakan oleh Allah SWT. Maka marilah kita mulai menyadari bahwa karena harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah hak Allah, bukan hak kita. Karena kita mendapatkannya itu di luar kemampuan kita. Tetapi murni karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Maka ketika kita sudah menyadari hal tersebut, maka kalau kita keluarkan, kalau diminta oleh Allah untuk hal-hal yang fisabilillah seperti itu, ojo awal gitu. Karena yang awal dhewe iki ora awal, ora cetil gitu, terdengarnya itu sebagai orang dermawan, itu insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih banyak lagi. Karena kita dianggap sebagai hamba yang amanah ya. Dititipi akeh iso tanggung jawab. Nah, terhadap orang yang bertanggung jawab atas titipannya ini, insya Allah Allah akan menitipi lebih banyak lagi ya. Tapi yang ndek mau dititipi orang amanah, yo mengko bakale ora arep dititipi neh. Tentunya awake dhewe untuk urusan harta kan pengine dititipi sing akeh. Pengine dititipi sing akeh.
Nah, tanggung jawab terhadap titipan dari Allah itulah merupakan wujud rasa syukur ya, wujud rasa terima kasih kita kepada Allah atas rezeki yang telah dilimpahkannya kepada kita ya. Yen wong matur nuwun yen ya carane matur nuwun wis ngono kuwi mau. Carane matur nuwun kuwi ya menyedekahkan, mengalokasikan sebagian harta itu untuk fisabilillah, untuk amal soleh. Amal soleh itu utamanya yang disebutkan tadi, memikirkan anak yatim, kemudian memikirkan orang-orang miskin. Kalau masalah teknis ya itu masing-masing ya, karena waktu ke waktu, kemudian masing-masing tempat itu beda. Nah, tetapi substansinya sama untuk mengeluarkan harta atas nama rasa syukur kita kepada Allah terhadap apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua.